Sementara itu, Amerika Serikat melancarkan serangan udara baru terhadap Iran Kamis waktu setempat yang langsung dibalas Teheran dengan menargetkan negara-negara sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah. Rekaman video di media sosial dalam 48 jam terakhir menunjukkan ledakan, asap, dan kerusakan parah di kota Chabahar, Iran Shar, serta beberapa lokasi di Provinsi Golestan. Ledakan juga dilaporkan terjadi di wilayah strategis Bandar Abbas dan juga Bushehr yang merupakan situs pembangkit listrik tenaga nuklir Iran. Kementerian Kesehatan Iran menyatakan serangan Amerika Serikat di 5 provinsi Iran selama 2 hari terakhir menewaskan sedikitnya 14 orang dan melukai 78 lainnya. Sumber-sumber lokal Iran membagikan rekaman yang menurut mereka menunjukkan kehancuran kapal yang diklaim dampak dari serangan rudal AS pada Kamis waktu setempat. Rudal Amerika Serikat dilaporkan mengenai 12 kapal sipil di Asaluyeh di Provinsi Bushehr, Iran Selatan. Sumber lokal Iran menduga tidak satupun dari kapal-kapal tersebut milik IRGC. Secara terpisah, laporan lokal mengatakan sebuah ledakan terjadi di fasilitas petrokimia di zona industri Asaluyeh yang merupakan pusat energi utama di pantai Teluk Persia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan telah meluncurkan serangan lebih keras ke Iran sebagai balasan atas serangan Iran. Trump menekankan akan meluncurkan serangan 20 kali lipat untuk membalas Iran. We just hit them very hard, and I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. And we did it last night. We did a little something today, but it was really retribution for last night. They hit actually 3 boats, not 2. And when they hit, we hit back much harder. Pemakaman Ali Khamenei tanpa kehadiran pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei diiringi kembali memanasnya perang antara Amerika Serikat dan Iran. Lalu bagaimana eskalasi perang antara AS dan Iran setelah pemakaman Ali Khamenei? Kita bahas bersama dengan pakar strategi militer dan juga pertahanan dari Pusat Pengkajian dan Penerapan Angkatan Udara yang juga merupakan alumni US Air War College, Agung Sesongkojati. Selamat petang, Pak Agung. Selamat petang. Pak Agung, pertanyaan pertama saya adalah bagaimana kemudian Anda melihat eskalasi perang antara AS dan Iran usai pemakaman Ali Khamenei? Eskalasinya adalah suatu hal yang memang akan terjadi pada saat Amerika sedang terikat pada MOU dengan berisi schedule untuk perundingan damai dengan gencatan senjata. Dan kemudian damai dengan segala persyaratan, tetapi sudah melakukan hal-hal yang memang niatnya memang untuk mengganggu MOU itu sendiri, pelaksanaan MOU sendiri. Namun kita tahu bahwa tim berunding tetap berunding, mereka tetap berbicara. Namun dalam hari ini selama perundingan berlangsung, Trump memberikan tekanan-tekanan berupa ancaman, berupa tekanan, dan berupa lain-lain, dan akan memerintahkan juga untuk tetap melaksanakan Freedom Project, yaitu diam-diam meminta kapal-kapal untuk keluar di luar kesepakatan yang diberikan kepada Iran, yaitu kesepakatan dalam 30 hari pertama, Iran akan mengatur demi keamanan dan keselamatan di Hormuz, setelah itu baru sampai 60 hari. Tapi nyatanya pada saat Iran mengatur, Amerika sudah juga dengan mungkin kekhawatiran ataupun kecemasan bahwa nanti Iran akan sangat kuat diakui di Selat Hormuz sebagai pengendali Selat Hormuz, akhirnya diam-diam melakukan hal-hal yaitu seperti meminta secara diam-diam beberapa negara seperti Saudi, Qatar, dan Uni Emirat untuk diam-diam melepaskan kapalnya melalui jalur yang lain dengan cara mematikan lampu, mematikan transpondernya, dan akibatnya Iran tidak punya pilihan lain untuk menembak itu. Dan apa yang dilakukan Iran itu dalam kerangka menjaga keselamatan, keamanan di situ. Dia harus tegakkan itu karena sudah diperingatkan, dia melanggar. Dan akhirnya sama Iran diserang, Amerika mengklaim dia tidak memprovokasi Iran. Klaimnya adalah Iran melakukan serangan mengganggu
navigasi karena memang yang dibutuhkan adalah tuduhan-tuduhan atau framing bahwa Iran itu merusak keselamatan pelayaran dengan menghantam ini. Tapi tidak disebutkan kenapa menghantam, karena dia melewati jalur yang tidak ditentukan oleh Iran. Karena Iran memiliki wewenang dalam 30 hari untuk mengatur jalur itu. Itu yang tidak disebutkan. Ya biasa, framing media, apalagi media barat, pasti bermain seperti Oke, itu. Pak Agung, ancaman dari Trump akan bilang kalau balasan nanti akan sampai 20 kali lebih kuat kalau Iran melakukan serangan lanjutan. Apakah kalau dilihat dari serangan yang sudah dilakukan, bisa dikatakan serangan yang diluncurkan ini lebih besar dari serangan sebelumnya? Kelihatannya memang lebih besar daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya serangan kepada satu kapal dibalas dengan menghantam beberapa ini. Dan sekarang pada saat Iran langsung 3 kapal diserang sehingga kapal itu macet dan menutupi jalur selat di depan Oman itu, yang terjadi dia menyerang dengan 80 target sasaran, termasuknya 80 ledakan senjata. Namun Iran membalas dengan serangan langsung ketiga pangkalan Amerika dengan jumlah lebih banyak, ratusan kan, drone yang dilepas ratusan, kemudian rudalnya, kemudian pada saat kemudian Amerika membalas lagi dengan 90 target, sehingga total 170 target, Iran membalas lagi dengan bahkan menyerang ke Jordania juga. Artinya, dan habis itu Amerika berhenti. Nah, ini sama juga dengan part berikutnya bahwa yang balas terakhir Iran, berarti Iran menghantam kapal, serangan balasan pertama dan kedua, Amerika hanya kedua. Jadi artinya benar berhenti. Artinya ya memang Amerika membutuhkan serangan data hebat untuk menunjukkan saya menyerang Iran loh, untuk memenuhi harapan daripada orang-orang yang memang menginginkan Amerika menyerang. Tapi prakteknya situasi tidak berubah. Tetap Iran memegang Selat Hormuz, Amerika tidak bisa Hormuz, tetap minyak keluar meskipun di waivernya itu dicabut, tapi tetap minyak keluar kan. Karena pada akhirnya tetap aja kondisi tidak berubah, Iran memegang Selat Hormuz. Namun sekarang Amerika Trump bisa mengatakan, oh Iran udah saya aja. Tapi perundingan jalan terus. Tapi bagaimana kemudian membaca kekuatan Iran saat ini? Iran ya seperti biasa emang dia kekuatan menyerang bertahannya tidak terlalu kuat ya karena dia sulit untuk menangkis daripada serangan stand off missile dan jarak jauh. Tetapi di sisi lain kekuatan penyerangnya juga sangat bagus dan sulit untuk ditahan meskipun sebagian daripada rudal dan drone-nya bisa dihalangi. Tapi masalahnya adalah rudal drone yang harganya 10 kali atau 20 kali lebih murah dilawan dengan pertahanan drone yang 20 kali lebih mahal. Tetap artinya itu adalah kerugian, tetap akhirnya adalah economy of war-nya tidak tercapai. Artinya tetap asimetri ini membuat Amerika kesulitan karena sudah sedikit senjata penyerangnya jadi tinggal 50%, senjata bertahannya juga sama. Sekarang dengan berkurang sekian ratus itu Amerika malah jadi mungkin tinggal 40%. Itu kan membuat masalah besar. Namun kan bagaimana juga tentara Amerika ataupun militer Amerika juga kelihatannya harus mengikuti pada perintah presidennya yang tidak terlalu memperhitungkan untung dan rugi. Namun tentu kan Trump melihat dari segi politik ya, bahwa dia masih menunjukkan kemampuan untuk menyerang atau bertahan tidak terikut pada Iran, meskipun faktanya tetap Iran yang memegang Selat Hormuz. Itu yang terjadi sekarang. Oke, kalau serangan ini kemudian masih terus berlanjut, sekutu mana lagi yang kemudian akan disasar, Pak Agung, Anda melihat? Nah, kelihatannya kan sekarang Iran dekat sama Qatar, dekat sama Oman, dekat sama Saudi. Jadi mungkin sasarannya kalau yang lain mungkin Saudi diserang tetapi bisa ditangkis. Namun mungkin yang jadi sasaran utama adalah Jordania, kembali lagi Kuwait, dan kembali lagi Bahrain. Karena Uni Emirat sudah angkat menyerahkan memorandum lah. Tetapi yang jelas Bahrain, Kuwait, dan Jordania itu serangan banyak dan itu sudah jerit-jerit juga pemerintah itu kepada Amerika. Nyatanya Amerika menghentikan serangan kan. Sekarang lagi damai lagi dan sekarang nanti mereka ngomong lagi. Hal ini biasa ya, seperti dulu waktu perang Korea antara Amerika Cina bunuh-bunuhan sepanjang Korea Utara itu. Tetapi di sisi lain di Panmunjom mereka juga tetap melaksanakan perundingan. Ini biasa jadi perundingan berjalan, tembak-tembakan ini karena apa? Kebutuhan masyarakat akan berita bahwa mereka. Singkat saja Pak Agung, reaksi balasnya seperti apa nanti dari Sekutu Amerika Serikat? Sekutu Amerika ini tidak akan membalas karena mereka tahu mereka adalah proksi. Jadi kalau mereka membalas, mereka dapatnya resiko lebih besar. Di masa depan Iran tetap tetangganya, Amerika tidak. Tapi yang jelas Amerika sudah tidak mendapatkan posisi sebagai adidaya di Timur Tengah dan kelihatannya negara-negara Timur Tengah akan merestrukturisasi mengenai arsitektur keamanan regionalnya, di mana peran Turki, peran Mesir,
peran Iran dan peran Pakistan akan memegang peran lebih banyak setelah Saudi, sehingga mereka akan bentuk struktur keamanan sendiri yang mungkin tidak tergantung dari Amerika tapi mungkin berafiliasi dengan Cina atau Rusia. Baik, terima kasih sudah berbagi perspektif bersama kami di Kompas Petang hari ini. Terima kasih Pak Agung, sehat selalu.